ji'ta za'iran am qabidan ruh. Kau ini datang ini untuk mencabut nyawa saya atau hanya untuk berkunjung? Sekedar berkunjung. Kata malaikat maut, saya datang kepada engkau ya Nabi Allah untuk mencabut ruhmu. Wah, Nabi Yakub kaget, ini mana utusannya? Alamatnya mana? Tanda-tandanya mana? Saya pernah minta kepada engkau sebelum saya meninggal, sebelum engkau cabut nyawa saya, tolong berikan beberapa tanda, dan engkau mengiyakannya, engkau akan mengirimkan 2 atau 3 utusan. Akhirnya malaikat maut berkata kepada Nabi Yakub, saya sudah mengutus utusanku semua kepada engkau ya Nabi Allah. Yang pertama bungkuknya badanmu setelah tegapnya. Yang kedua bayadu ra'sika ba'da sawadih, putihnya rambutmu setelah hitam. Ini jangan pada megangin pala. Nah di sini lihat dah, ya. Siapa yang mudah tanda-tandanya malaikat maut? Ya, soalnya udah kagak balik lagi Pak. Kita udah bukan balik. 15 ke 20 itu udah balik. Ya. Kalau 15 ke 20 itu masih dianggap balik. 15 baru balik ke 20 itu. Itu baru usia balik. Kalau 20 ke 30 udah bulat balik. Nah, 30 40 jungkir balik. Yang pertama tuh apa tadi? Bongkoknya tubuhmu setelah tegapnya. Terus putihnya rambutmu setelah hitamnya, dan lemahnya badanmu setelah kuatnya. Hadhihi rusuli ila ibni Adam qabla mautih, katanya malaikat maut. Ini adalah utusanku kepada Bani Adam sebelum kematiannya. Kita bisa lihat di sini nih, berapa banyak utusan malaikat maut yang telah datang kepada kita. Nah, berarti tandanya sudah cukup dunia. Banyak yang saya dengar orang yang salah memahami hadis. Satu hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "A'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada." Beramallah engkau, kata Nabi, untuk dunia, bekerjalah engkau untuk dunia, ka'annaka ta'isu abada, seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Di sini banyak orang awam atau orang-orang yang kurang paham, salah memahami daripada hadis. Bahkan Syekh Sawi di dalam tafsirnya berkomentar dengan hadis ini, karena banyaknya orang awam yang salah mengartikan hadis tersebut. Jadi kata Syekh Sawi, banyak orang di akhir zaman ini yang memiliki faham atau pemahaman yu'addi matsubatihan nafsiyah, yang menuntut keinginan jiwanya semata. Jadi dia jadikan moto hidup hadis tersebut untuk bekerja mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya sampai hari kiamat biar kita cukup dan ibadah tenang. Itu salah. Kata Syekh Sawi, laisa hadza fahman sahihan. Ini adalah pemahaman yang tidak betul, kata beliau. Ternyata yang dimaksud daripada tafsir hadis ini adalah kalau perkara dunia yang luput dari kita sekarang, fa'tabir annaka sata'ishu tawilan wa ta'khudhuhu ghadan. Anggap aja kita masih punya banyak waktu di dunia, seolah-olah kita masih umur panjang. Sekarang yang nggak bisa kita dapetin, insya Allah besok masih bisa kita maksudnya begitu. Jangan cuma ngejar dunia aja sampai akhiratnya luput. Wa amma amrul akhirah, katanya Syekh Sawi, adapun perkara akhirat, fa'alaika an tu'ajjila bihi, sudah sepatutnya untuk engkau segerakan. Jadi urusan akhirat sudah sepatutnya untuk disegerakan. Kalau urusan dunia, jangan punya moto terbalik, jangan punya prinsip terbalik dari hadis tersebut. Jadi pemahaman kita ngumpulin dunia sebanyak-banyaknya biar cukup sampai hari kiamat itu keliru. Jadi maksud daripada hadis i'mal lidunya ka'annaka ta'ishu abada, apa yang luput dari kita sekarang, insya Allah kita anggap aja kita bakal panjang umur sampai besok, dan besok masih bisa kita raih, kita dapati. Nah, urusan akhirat sudah sepatutnya untuk kita menyegerakan hal tersebut. Makanya di sini banyak perkara-perkara yang yata'allaqu bil maut.
Saya bilang kalau udah masalah kematian itu udah bahasa yang paling fasih. Makanya ada satu ulama yang berkata lisanul hal afsah min lisanil maqal. Bahwasannya nasihat secara keadaan itu lebih fasih daripada nasihat secara lisan. Kan kalau mati kita yang lihat tuh, bukan cuma lisan doang. Bujuk buneng kemarin baru ngopi sama gitu. Pagi cepat bener nyawanya udah hilang. Itu udah paling fasih nasihat. Makanya sebenarnya udah saya nggak perlu panjangin lagi ya Pak. Dah ngopi aja. Udah selesai mati urusannya. Ya. Jadi ya ta'allaqu bil maut sudah selesai. Itu perkara yang berkaitan dengan maut. Jadi kita ingat-ingat deh. Kita pandang diri kita. Udah berapa utusan malaikat maut yang sudah sampai kepada kita. Nah, yang tua jangan pesimis. Tolong macak nanti uban aja lagi. Jadi optimis terus. Jadi dengan adanya nasihat seperti ini, itu gambaran, oh ternyata ayo kita persiapkan diri kita. Jadikan perkara itu sebagai pecut untuk menyiapkan bekal akhirat. Untuk kita nanti ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Emang kalau masalah kubur mah paling serem, Pak. Sayyidina Utsman, tahu Sayyidina Utsman bin Affan? Sayyidina Utsman bin Affan itu diceritain sama Nabi masalah neraka dan serta azab-azabnya di neraka. Itu digebukin, dipecut apa segala macam, kagak nangis, Pak. Tapi pas beliau diri di tepi kubur beliau nangis gabiagan. Tapi kalau bahasa orang Betawi, sampai basahin jenggotnya. Akhirnya para sahabat bertanya, "Ya Khalifah, tadhkurul jannah wan nar wa la tabqi." Wahai Utsman, engkau diceritakan oleh Rasul berupa perihal neraka dan surga, engkau nggak nangis. Tapi pas engkau diri di samping kubur, engkau malah menangis. Sayyidina Utsman menjawab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru, kata Rasulullah, awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu adalah tempat transit pertama daripada banyaknya tempat transit akhirat. Tempat transit pertama. Jadi manzil di situ diartikan transit. Gak lama kita dikubur karena akan menjumpai akhirat. Masih ada perjalanan lagi, Pak. Jadi kubur itu tempat transit. Kata Sayyidina Utsman, al-qabru. Al-qabru awalu manzilin min manazilil akhirah. Rasulullah pernah ngomong bahwasanya kubur itu tempat transit pertama dari banyaknya tempat transit menuju akhirat. Fa inna minhu sahibuhu. Kalau seandainya orang yang dikubur dia selamat dalam kuburnya, fama ba'dahu aisaru minhu, maka sungguh kesananya bakal mudah. Kesananya bakal selamat. Tapi kalau seandainya wa in lam yanju, orang yang enggak selamat dikubur, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka kesananya bakal sulit. Bakal enggak selamat. Makanya bicara masalah kubur, emang udah pada siap mati. Jadi serem, Pak. Nanti nggak nafsu makan lagi. Nih lanjut apa kagak nih? Udah kali ya. Takutnya nggak nafsu makan lagi. Ntar inget ya akhirat, terus akhirat. Tapi perkara dunia jangan kita tinggalkan. Jadi harus diseimbangkan. Fa inna dunya balaghun ilal akhirah. Kenapa? Karena dunia inilah untuk kita jadikan jembatan sampai kepada akhirat. Mau ngaji kan butuh bensin, butuh motor, butuh transport, kan begitu, Pak? Itu bagian dari dunia. Makanya di sini dijadikan orang yang berakal, dijadikan dunia ini sebagai batu lompatan untuk menuju kampung akhirat. Jangan mengatakan atau menganggap perkara dunia ini selamanya abadi atau tetap, enggak. Jadi perkara dunia itu harus kita tasrif, tasarrufkan kepada akhirat. Cari perkara yang manfaat dari dunia tersebut. Innalil wasail hukmal maqasid. Kita nggak perlu jadi kiai biar dapat pahala agama. Kita nggak perlu jadi guru biar kita dapat pahala agama. Cukup kita menjadikan diri kita bagian yang bermanfaat bagi agama, maka kita mendapatkan pahala agama. Contoh, dokter itu kan nggak bahas fikih, Pak. Ilmu dokter bahas sholat nggak? Bahas wudu? Enggak. Yang ada cuma bahas obat-obatan, bodreksin, paracetamol, apa lagi?
Hah? Panadol sering pusing nih, tahu aja deh. Nih, Panadol. Itu yang bahas itu dong, obat-obatan, suntik-suntikan. Cuman kalau seandainya bidang dokter ini ditasarrufkan untuk akhirat, untuk agama, maka dia mendapatkan nilai agama. Padahal bagian dari dunia. Jadi kita masih bisa mendapatkan pahala akhirat dengan bidang kita sendiri, dengan bidang perkara yang kita jalani sendiri, yang sudah masing-masing menjadi emban tugasnya. Kalau urusan akhirat, Masya Allah Pak, kematian ini luar biasa. Sampai-sampai Nabi Allah Nuh alaihissalam. Nabi Allah Nuh itu adalah Rasul yang paling panjang umurnya di antara Rasul-Rasul lain. Sampai dapat julukan Atwalul Anbiya Umran. Apa? Atwalul Anbiya'i Umran. Nabi yang paling panjang umurnya. Malaikat Jibril sampai nanya Pak tentang pendapat dia tentang dunia. Dunia di kacamata lu seperti apa sih? Malaikat Jibril sampai nanya, dunia di pandangan mata lu seperti apa sih? Kenapa? Berarti kan udah jeger nih, udah lebih tua. Udah moyang. Umurnya panjang. Kata malaikat Jibril, ya atwalal anbiya'i umran, kaifa wajadta dunya? Wahai Nabi yang paling umurnya panjang, bagaimana engkau mencikapi dunia? Dunia ini seperti apa menurut engkau? Kata Nabi Allah Nuh apa? Ad-dunya kadarin. Dunia itu seperti satu rumah. Laha babani. Yang rumah tersebut hanya memiliki 2 pintu. Di dalam pandangan saya, kata Nabi Allah Nuh, dunia itu seperti rumah yang hanya memiliki 2 pintu. Dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhar. Saya masuk di satu pintu dan keluar dari pintu lain. Ya Allah, berarti kan kalau begini tuh giliran kita nggak lama. Giliran kita nggak lama. Bahkan Rasul juga mengkiaskan dalam hadisnya, mali wali dunya. Dunia ini apa bagi saya, kata Nabi. Ana di dunia, kata Nabi, karaqibin qala tahta dhilli syajarah thumma raha wa tarakaha. Saya nih di dunia diibarahkan seperti orang yang mengembara. Terus qala di situ bukan berkata tapi qailullah. Qailullah itu mengadakan tidur-tidur sejenak, beristirahat kecil. Nah, jadi kalau bahasa orang Betawi apa? Tidur ayam. Tidur ayam. Pernah lihat ayam tidur? Jadi kata orang Betawi tidur ayam, nggak pulas-pulas benar. Nah, jadi seperti orang yang istirahat, rebahan di bawah pohon, di bawah bayangan pohon, kemudian pergi. Oh, berarti sekarang kita lagi ada di satu transit. Dunia itu nggak lebih dari 2 transit, kedatangan serta kepergian. Dan kita semua lagi transit. Kita udah datang, kemudian kita transit, tinggal nunggu pergi. Kalau menurut pandangan Nabi Allah Nuh alaihissalam seperti itu. Dunia ibarat satu rumah yang hanya memiliki 2 pintu. Saya masuk dari pintu 1 dan keluar dari pintu lain. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit aja Pak ya. Karena benar banget, saya juga habis ngajar nih, baru banget ngajar. Jadi perihal kematian udah cukup. Yang paling afsah nasihat ataupun mawa'id, nasihat yang paling fasih adalah kematian. Jadi kalau ada orang mati, udah nggak usah ceramah lagi, kita liatin aja udah. Kita bakal jadi kayak dia udah fasih bener dah tuh. Nasihat yang paling fasih. Ya kalau kita masih nggak sadar juga, padahal udah banyaknya orang mati di sekeliling kita, ya sudah, berarti hatinya yang masalah tuh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Idza wajadtum khata'an minni arju minkumul afwa. Assalamualaikum warahmatullahi